Sumedang tak hanya dikenal sebagai kota tahu. Wilayah ini juga memiliki sentra produksi batik khas Sumedang yang berlokasi di Dusun Neglasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Pemasaran batik khas Sumedang ini sudah menasional, bahkan banyak dijadikan oleh-oleh khas Sumedang di wilayah Asia. Di awal masa pandemi COVID-19, produksi batik yang merupakan bagian dari budaya tradisional ini nyaris kolap. Namun, dengan menjalankan beberapa strategi jitu, batik khas Sumedang ini berhasil bangkit dan kembali meraih pasarnya. Dikatakan penasehat kelompok Bina Mandiri, Sutisna, sentra batik ini tak terlepas dari kelompok pembuat batik Bina Mandiri. Kelompok ini berlokasi di Dusun Neglasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sumedang pada tahun 2018 dan berada di bawah binaan Nafira Batik. Berdirinya Bina Mandiri ini mengacu pada semangat One Village One Product dan selaras dengan kewajiban pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian warga. Ya, mulai dari berdirinya Bina Mandiri itu didirikan tahun 2018, tepatnya bulan Oktober. Nah, kalau bicara masalah latar belakang ini banyak sekali ya Bu. Kita ketahui bahwa batik itu adalah warisan tradisi nenek moyang kita, ini khusus di Indonesia. Yang kedua, itu sekarang sudah memiliki hak paten dari PBB, itu kan kebanggaan batik. Yang ketiga, di Sumedang juga ini banyak sentra batik. Apalagi di Desa Sukamaju sendiri, ini Kecamatan Rancakalong di Neglasari, ini ada sentra batik Nafira. Terus yang selanjutnya, ini kaitan dengan pemerintah. Maaf, karena saya dulu mantan kepala desa. Ini sebenarnya gagasan awal ketika saya menjadi kepala desa. Desa itu punya kewajiban untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Potensi banyak, tapi yang lebih potensial, lebih mudah ini karena ada Nafira Batik. Karena desa juga sebelum pembentukan Bina Mandiri itu sudah menganggarkan pembinaan pelatihan ngebatik. Nah, karena respon dari masyarakat bagus, ya kami merekrut. Karena tujuan kami untuk membentuk kampung batik secara umum Desa Sukamaju, tapi berawal dari Neglasari dulu. Ya, alhamdulillah bisa terbentuk. Respon masyarakat cukup baik, dari pemerintah kabupaten juga sama. Sudah diadakan pelatihan di BLK dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini anggota Bina Mandiri ini alhamdulillah sudah berjalan bersama-sama, kerjasama dengan Nafira Batik. Terus terang aja ini gagasan desa kerjasama dengan Nafira. Dulu ketika saya masih menjabat kepala desa. Tahunnya udah tadi, tahun 2018, tepatnya bulan Oktober. Justru karena Nafira ini ada di sini. Gitu. Ada di Sukamaju, ada di lokasi Neglasari ini. Ya masa kesempatan yang besar ini disia-siakan gitu. Dan ya ini karena respon dari Nafira juga sangat tinggi, ini berusaha ngebatik ini bukan hanya sifatnya pribadi, tapi bermanfaat bagi warga sekitar. Dan ya beginilah adanya sampai saat ini sudah terbentuk kelompok Bina Mandiri yang insya Allah ke depan ini akan dikembangkan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya gitu, karena respon dari kabupaten, dari provinsi, bahkan dari pusat juga sudah baik. Kalau di desa ya semasa saya menjabat, ini salah satu adalah sentral perhatian gitu ya, fokus perhatian dari desa ya yang tadi disampaikan adalah kewajiban dari dana desa itu pengembangan ekonomi. Bahkan kan satu desa satu produk itu kan diwajibkan, maka kami itu menganggarkan, sudah barangkali 2 kali menganggarkan untuk pembinaan pelatihan. Ya sifatnya umum, karena potensi di Sukamaju banyak, cuman kita pilahlah satu persatu dikembangkan. Dan yang lebih awal adalah karena potensi kerjasamanya ini mudah, dekat,
bimbingan juga nanti akan berjalan dengan baik, ya kami memfokuskan untuk merintis kampung batik itu melalui Bina Mandiri Batik. Itu penganggaran ada, dan mungkin sekarang juga kalau tidak terganggu COVID ini mungkin anggaran ada gitu untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi masyarakat itu melalui pemberdayaan. Menurut Ketua Kelompok Bina Mandiri Rosdiawati, anggota Bina Mandiri saat ini terdiri dari 32 orang. Aktivitas mereka setiap hari adalah mengerjakan batik tulis. Manfaat positifnya sangat terasa. Para anggota yang awalnya tidak mengerti apa-apa tentang motif kain, kini sudah tampil membatik cukup produktif dan bisa mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya itu. Bahkan pesanan atau order pun selalu ada. Sedangkan varian batik tulisnya terdiri dari motif Tarawangsa, Mahkota Binokasi, Cangkok Wijaya Kusuma, Kuda Renggong, Jati Gede, dan banyak lagi. Dikatakannya, motif yang paling laris di pasaran adalah Binokasi dan Lingga. Sekarang kelompok Bina Mandiri Batik anggotanya berjumlah 32 orang. Alhamdulillah kegiatannya tiap hari ada bikin batik tulis. Alhamdulillah orderan dari Ibunda Napira Batik selalu ada. Jadi ibu-ibu setelah pelatihan dari BLK itu nggak menganggur. Jadi ada aja pekerjaan buat membuat batik tulisnya. Alhamdulillah. Anggotanya dari semua umur, bahkan ada yang belum menikah, yang muda, yang tua juga ada, yang ibu-ibu mudanya ada. Alhamdulillah semua dari kalangan masyarakat, khusus warga Desa Sukamaju, yang dari luar desa juga ada. Yang diproduksi Bina Mandiri Batik, batik tulisnya ada yang dibikin itu motif Tarawangsa yang khas dari Kecamatan Ancakalong, kemudian Mahkota Binokasi, Cangkok Wijaya Kusuma, Kuda Renggong, Naga Paksi, Jati Gede, kemudian ubi cilembu, dan banyak lagi. Kebanyakan kalau batik tulis buat oleh-oleh, terus kalau ada acara-acara buat orang-orang yang dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan Ancakalong, tingkat kecamatan, ya tingkat Kabupaten Sumedang. Kemudian ciri khas dari batik yang diproduksi Bina Mandiri itu apa? Ciri khasnya kebanyakan produksi yang khusus Kecamatan Ancakalong, Tarawangsa, yang insya Allah Tarawangsa juga motifnya bukan cuma satu, jadi banyak dimodifikasi lagi sama motif-motif yang lain. Kurang lebih ada 12 macam motif batik tulis Tarawangsa. Paling laku di pasaran Mahkota Binokasi kebanyakan. Mungkin motifnya menarik ya. Satu lagi Lingga yang Pada awal masa pandemi, pihaknya sempat khawatir karena baik pemasaran maupun produksi batik mengalami penurunan sangat drastis. Bersama pembinanya, yakni Nafira Batik, mereka beremuk untuk menemukan cara terbaik. Akhirnya, ditempuhlah solusi kreatif, yakni melancarkan promosi lebih intens dan berinovasi dengan menggelar lomba desain batik. Dan hasil lomba itu terpilih 10 desain terbaik yang kemudian diproduksi oleh para anggota Bina Mandiri. Walau tidak langsung berdampak, namun upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Peningkatan permintaan dan produksi perlahan-lahan pulih. Jenis-jenis batik kini semakin bertambah dan semakin kaya pilihan.
Rosdiawati sangat bersyukur atas progres tersebut dan berharap ke depannya apa yang diprogramkan oleh desa, yakni terbentuknya kampung batik, tercapai. Selain itu, ibu-ibu desa Sukamaju, khususnya anggota Bina Mandiri, bisa memiliki penghasilan dari aktivitas membatik. Pertama itu waktu pandemi COVID-19, Ibu Napira Batik juga sempat down ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi bangkit dan pesanan sudah mulai banyak lagi, insya Allah. Membikin inovasi baru, motif-motif batik yang ada di khusus batik Kasumedangan, supaya pembeli itu tidak monoton. Jadi yang dilihat bukan motif yang lama, tapi ada motif-motif baru supaya ada penyegaran. Kemudian waktu kemarin diadakan lomba desain batik dalam rangka Hari Batik Nasional yang diselenggarakan oleh Napira Batik bekerja sama dengan IWAPI Sumedang. Alhamdulillah diselenggarakan di sini di Napira Batik. Pesertanya khusus dari Kecamatan Rancakalong, tiap desa, semua desa diundang, 10 desa dari Kecamatan Rancakalong. Alhamdulillah pesertanya ada sesuai dengan yang diharapkan. Kelompok Bina Mandiri ke depannya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan diprogramkan oleh desa menjadi kampung batik tercapai, dan ibu-ibu yang ada di Desa Sukamaju khususnya anggota kelompok Bina Mandiri punya penghasilan dari membuat batik tulis yang ada di Napira Batik.